Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hafid Fadilah dengan NIM 2410 6060064, eh, kelas B, mata kuliah Ulumul Quran, yang akan membuat video tentang penjelasan mengenai PowerPoint yang telah dibuat sesuai tema yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Tugas video ini dibuat guna memenuhi penugasan ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Oke, langsung saja masuk untuk materi hari ini. Kali ini adalah tema pokok Al-Quran. Oke, di sini ada pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup, atau yang menjadi landasan hidupnya bagi umat muslim, yang berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, serta tuntutan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai tema pokok yang saling berkaitan, seperti tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Untuk mempermudah pemahaman tema-tema tersebut, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya Major Themes of the Quran. Buku ini menyajikan pembahasan tema-tema utama Al-Quran secara terstruktur dan menyeluruh, sehingga membantu dalam memahami isi Al-Quran dengan lebih mudah. Selanjutnya itu adalah pokok Al-Quran yang pertama, yaitu mengenai Tuhan. Tema utama Al-Quran adalah Tauhid, atau yang biasa disebut dengan keesaan Allah, sebagai pusat seluruh ajaran yang ada di agama Islam. Kata Allah disebut lebih dari 2500 kali selain nama lain, seperti Rabb dan Ar-Rahman yang menunjukkan sifat dan zatnya. Al-Quran menampilkan Allah sebagai Maha Kuasa, Maha Mengetahui, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kesan yang muncul adalah keagungan dan kasih sayang Tuhan yang tidak ada batasnya. Kehadiran Allah dapat dirasakan oleh orang yang mau merenung dan bertaubat, seperti dalam Quran Surat Qaf ayat 33. Kasih sayangnya terlihat dari pengampunan dosa dan nikmat kehidupan, termasuk bumi dan segala isinya. Lalu tema Al-Quran yang kedua adalah manusia sebagai individu. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk individu yang memiliki tanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Setiap manusia diberikan akal, hati, dan kebebasan untuk memilih, namun tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala amal yang telah dilakukan semasa hidupnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Quran Surat Al-Isra ayat 13 menjelaskan bahwa setiap amal manusia telah terikat pada dirinya dan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Secara keseluruhan, manusia sebagai individu dalam Al-Quran memiliki peran sebagai hamba sekaligus khalifah atau pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, menjaga moral, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah manusia dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Menurut Fazlur Rahman, manusia harus menjalankan perannya dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Al-Quran menekankan bahwa hubungan antar manusia harus dilandasi oleh prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan untuk berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri atau orang terdekat. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan.
Larangan terhadap penindasan dan eksploitasi juga menjadi bagian penting dalam ajaran sosial Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial bukan hanya sekedar interaksi biasa, tetapi merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, manusia dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Lalu yang keempat itu ada tema pokok Al-Quran, yaitu alam semesta, yang membahas tentang alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam tidak diciptakan secara sia-sia, melainkan memiliki keteraturan dan tujuan yang jelas. Melalui fenomena langit, bumi, dan pergantian siang dan malam, serta berbagai ciptaan lainnya, manusia diajak untuk berpikir dan mengambil pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Salah satu dalil yang menjelaskan hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh Allah. Lalu ada Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Al-Quran mengajarkan bahwa alam semesta adalah tanda kekuasaan Allah yang harus dipelajari dan direnungkan. Manusia sebagai makhluk berakal memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Selanjutnya ada kenabian dan wahyu. Kenabian dan wahyu merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam yang berfungsi sebagai sarana penyampaian petunjuk dari Allah kepada manusia. Para nabi diutus untuk membimbing umat manusia agar berjalan di jalan yang benar. Sementara wahyu menjadi sumber ajaran yang membawa kebenaran dan pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat muslim. Dalil mengenai kenabian dan wahyu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia dan memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu jika tidak mengetahuinya. Selain itu, Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi atau yang disebut Khatam al-Nabiyyin. Secara keseluruhan, kenabian dan wahyu menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Ini berarti Allah tidak akan membiarkan manusia itu kebingungan dan menurunkan wahyu agar dapat dijadikan landasan atau pedoman hidup manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, khususnya umat muslim. Selanjutnya ada eksatologi. Eksatologi dalam Al-Quran menurut pemikiran Fazlur Rahman merupakan salah satu tema utama yang menjelaskan tentang kehidupan setelah mati, meliputi kematian, hari kiamat, kebangkitan, pengadilan, hingga balasan berupa surga dan neraka. Namun, eskatologi tidak hanya dipahami sebagai konsep metafisik semata, melainkan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keyakinan terhadap hari akhir memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara dan setiap tindakan yang manusia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nantinya. Dengan adanya keyakinan ini, manusia didorong untuk hidup secara moral, menjauhi perbuatan buruk, serta memperbanyak amal kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 77 hingga 8 yang menyatakan bahwa sekecil apapun amal yang diperbuat oleh manusia, baik itu amal baik dan amal buruk, itu akan mendapatkan balasan. Selanjutnya ada setan dan kejahatan. Dalam Al-Quran, kejahatan atau syar merupakan lawan dari kebaikan dan berkaitan dengan perbuatan manusia, baik secara individu maupun kolektif.
Setan digambarkan sebagai kekuatan anti manusia yang berusaha untuk menyesatkan dari manusia dari jalan yang benar. Prinsip kejahatan dipersonifikasikan sebagai iblis atau setan, dan dalam Al-Quran, terutama surah Makkiyah, sering disebut dalam bentuk jama' atau asyayatin, yang kadang juga merujuk pada metaforis kepada manusia. Namun, kejahatan tidak hanya berasal dari setan, tetapi juga dari hawa nafsu dan pilihan manusia itu sendiri. Al-Quran juga menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Yang seperti disebutkan, yang seperti ditulis pada Quran Surat An-Nahl ayat 99. Oke, tema pokok selanjutnya adalah kelahiran masyarakat Muslim. Tema kelahiran masyarakat Islam dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga pada pembentukan tatanan sosial yang ideal dan adil. Al-Quran membentuk suatu komunitas yang disebut ummah, yaitu masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab terhadap sosialnya. Masyarakat Islam tidak hanya sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan komunitas yang memiliki tujuan bersama untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Umat Islam disebut sebagai umat terbaik karena memiliki peran aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Selain itu, persatuan dan persaudaraan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Oke, untuk kesimpulan untuk PowerPoint yang telah dibuat, Al-Quran itu bukanlah sekadar kumpulan ajaran yang terpisah-pisah, melainkan sebuah sistem yang utuh dan terpadu yang terpusat pada hubungan antara Tuhan, manusia, alam semesta. Semua tema utama seperti Tuhan, manusia sebagai individu, manusia dalam masyarakat, alam, kenabian, eskatologi, kejahatan, serta lahirnya masyarakat Islam adalah bukti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab moral di dunia dengan bimbingan wahyu melalui para nabi, serta akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang telah dibuat di dunia di akhirat kelak. Oleh karena itu, kehidupan manusia harus diarahkan pada keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, yaitu hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Dengan kata lain, Al-Quran menghadirkan sesuatu pandangan hidup yang menyeluruh, yang tidak hanya bersifat teologis tetapi juga etis dan sosial, guna membentuk manusia dan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan bermoral. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan PowerPoint yang telah dibuat. Ketika ada kurangnya itu semua pure dari saya sendiri, ketika ada kelebihan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.